awalnya itu hanya dimulai dengan sakit kepala yang tumpul, dan saya tidak berpikir itu bagian dari stroke atau semacamnya, bahkan ketika itu menjadi parah kemudian di hari itu. Tetapi di rumah sakit saya tahu bahwa itu pasti stroke, meskipun mereka tidak yakin setelah CT scan dan lidah saya masih bengkak dan saya tidak memiliki kekuatan di tangan kiri saya untuk memegang apapun dibandingkan dengan tangan kanan saya. Gejala itu adalah gejala pertama yang saya tahu bahwa saya pasti mengalami stroke. Hari ketika saya mengalami stroke, sebenarnya saya sedang makan siang, dan setelah makan siang, seperti biasa, saya adalah seorang pengemudi, dan saya mengemudi, dan istri saya duduk di sebelah saya. Tetapi setelah beberapa saat, tiba-tiba saya merasa pusing dan sangat sakit kepala di sisi kiri saya. Dan penglihatan saya tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian saya merasakan kelemahan di sisi kiri saya, dan kemudian saya tidak bisa mengendalikan setir, dan untungnya saya bisa menghentikannya perlahan di pinggir jalan, dan istri saya mengambil alih mengemudi dan membawa saya pulang. Ya, saya tidak tahu bahwa saya mengalami stroke, tetapi saya hanya merasa bahwa ini terjadi lagi. Karena sekitar 4 minggu yang lalu, saya mengalami pengalaman seperti itu. Tetapi setelah saya beristirahat selama beberapa jam, itu berlalu dan saya tidak menyadarinya. Saya tidak pergi ke dokter karena saya selalu berpikir bahwa saya sehat dan saya tidak memiliki masalah besar pada tubuh saya. Dan pada hari stroke saya, itu terjadi lagi ketika saya dibawa ke rumah sakit. Dan saya tahu bahwa saya setengah sadar. Tetapi sebenarnya saya mengetahui kemudian dari istri saya bahwa orang-orang telah melakukan ECG dan CT serta tes darah dan urin dan juga röntgen dada. Dan kemudian mereka menemukan bahwa saya memiliki gumpalan darah di otak saya, di sisi kanan otak saya, dan kemudian itu mempengaruhi sisi kiri saya. Dan sebenarnya saya bisa memberitahu Anda bahwa pada saat itu saya sangat takut karena saya menemukan bahwa saya tidak bisa mengendalikan anggota tubuh saya dan saya tidak bisa bergerak. Dan saya mengalami sakit kepala yang sangat serius. Dan saya hanya berpikir bahwa ya, ini harus segera berlalu. Tetapi saya merasa tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun. Ya, pada hari stroke saya tidak tahu itu akan terjadi. Anda tahu, saya akan pergi keluar. Saya sampai di van, saya di jalan masuk, menyalakan van. Hujan deras. Saya akan pergi, tetapi saya terus memasang sepatu saya, sisi kiri saya. Sepatu saya tidak bisa masuk ke kaki kiri saya. Saya terus mencoba, tetapi tetap tidak bisa masuk. Jadi saya memutuskan untuk tidak keluar dulu sampai saya memakai sepatu saya. Dan kemudian yang saya rasakan adalah seperti saya akan pingsan. Saya berteriak, tolong saya. Anda tahu. Saya pikir, saya tidak berpikir ada yang bisa mendengar itu. Anak saya ada di dalam rumah dan bibi saya juga. Tetangga sebelah juga. Mereka semua di dalam karena hujan sangat deras. Itu semua yang bisa saya ingat. Dan kemudian, saya pikir adalah sepupu tetangga sebelah saya datang masuk masuk untuk melihatnya. Mereka menemukan bagaimana bisa hujan seberat ini, saya masih seperti di sebelah van, seperti saya berbaring di samping van saya. Anda tahu, hujan deras. Mereka pikir saya masih memperbaiki van saya di tengah hujan deras. Saya pikir mereka datang untuk mencoba mengangkat saya. Mereka menemukan bahwa saya tidak baik-baik saja, jadi mereka berteriak kepada bibi saya untuk menelepon ambulans. Itu semua yang bisa saya ingat.
Dan kemudian mereka membawa saya ke dalam rumah, menunggu ambulans datang. Yang terjadi itu adalah pagi hari Senin. Saya bangun mungkin sekitar jam 10 pagi. Yemi saya pedigal ke tempat tidur kaya pada menek, kemudian saya menuju ke garasi. Ketika saya masuk ke garasi, entah kenapa saya tiba-tiba jatuh dan saya tidak tahu apa itu. Dan kemudian saya berpikir saya bisa bangun lagi, berpikir tidak tahu apa yang terjadi dan saya tidak bisa bangun. Jadi saya harus berpikir sendiri apa yang terjadi. Jadi kemudian karena saya tidak bisa bangun, saya harus menuju dari sana ke kamar tidur untuk meminta anak saya menelepon Peter karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu itu adalah stroke atau apapun. Tidak lama setelah itu, anak saya menelepon ambulans. Ambulans tiba dalam beberapa menit. Saya tidak bisa mengingat apapun sampai malam itu. Dokter menjelaskan kepada saya apa yang terjadi, bahwa saya mengalami stroke. Jadi saat itulah saya menyadari saya mengalami stroke akibat gumpalan darah. Itu terjadi pada saya pada hari Sabtu, sebenarnya pagi hari Sabtu. Itu dini hari jam 3 pagi, dan saya sebenarnya terbangun dengan rasa kebas. Seluruh sisi kanan saya terasa kebas dan saya tidak berpikir apa-apa. Saya hanya berpikir, Anda tahu saya tidur di satu sisi dan itu saja. Dan saya berpikir, oke, saya hanya tidur di satu sisi. Dan jadi saya hanya berbaring di sana dan saya berpikir, oke. Saya habis menunggu perasaan Tuhan itu sebeli, aneh semet yang Anda lakukan, dan itu tidak kembali. Dan saya mencoba berbalik ke sisi kiri saya, dan saya merasa bahwa saya mencoba mengangkat lengan dan kaki saya, tetapi saya tidak bisa. Yaitu benar-benar kebas dan terasa berat. Sekitar 30-40 menit kemudian, perasaan itu kembali. Kemudian saya bangun dari tempat tidur, dan saya hanya berjalan-jalan, dan saya berpikir, oke. Hanya memastikan semuanya baik-baik saja. Ya, tapi hanya berpikir, Anda tahu, astaga, saya hanya tidur di sisi kanan saya dan itu saja. Semuanya baik-baik saja setelah itu dan saya kembali tidur. Itu adalah pertama kalinya. Kedua kalinya adalah sore itu. Sekitar jam 2 siang. Saya sedang duduk di komputer saya dan saya hanya mengetik. Dan kemudian tiba-tiba kaki kanan dan lengan kiri saya jatuh dan kaki kiri saya berputar. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu dan saya berpikir, astaga, apa yang terjadi di sini? Bagaimanapun, ketika saya mencoba memutarnya kembali lurus, tangan dan kaki saya, itu terus bergerak ke kiri dan tetap di sana. Dan saya percaya, dokter siapa ini? Itu benar-benar sempit saya tahu. Saat ini ada beberapa orang di sekitar saya dan mereka datang dan bertanya apakah saya baik-baik saja dan saya berkata lihatlah kaki saya, lihatlah lengan saya, ini berputar ke arah itu dan tidak bisa memutarnya kembali dan mereka berkata jangan konyol dan saya berkata tidak, saya tidak bisa, saya memegang lengan kanan saya dengan tangan kiri dan saya mengangkatnya dan saya hanya menjatuhkannya, saya hanya ingin melihat apakah itu bisa menahan dirinya sendiri tetapi tidak bisa. Anto hanya cerita pada saya tahu saat itu ada sesuatu yang salah tetapi saya masih tidak tahu apa. Bagaimanapun, 30 menit kemudian, perasaan itu kembali. Saya masih merasakannya di kaki saya kali ini, dan saya hanya merasakan kesemutan kembali, bisa menggerakkannya. Kemudian dia berdiri, hanya berjalan-jalan sedikit, dan itu saja. Dan kemudian saya kembali ke konferensi, dan kami melanjutkan. Jadi itu adalah kali kedua. Kali ketiga adalah Senin pagi, dan hal yang sama terjadi seperti pada Sabtu pagi. Saya bangun saya sendirian di rumah. Saya bangun mati rasa, sisi kanan saya lagi, lengan saya, hal yang sama. Kali ini saya benar-benar merasa gugup seperti, ada apa ini? Sebenarnya saya tidak sendirian. Suami saya ada di rumah bersama saya. Dan saya berpikir, tidak, ada apa ini? Desa ini biasanya yang tidak beres. Saya masih tidak tahu apa, saya bahkan tidak berpikir stroke, saya bahkan tidak berpikir masalah jantung. Saya hanya berpikir, ada sesuatu yang tidak beres. Suami saya melihat saya dan dia berkata, Tuhan sayang. Dan saya berkata, apa? Dan dia berkata, mulutmu, sisi kanan wajahmu itu menurun. Dan saya melihat di cermin, dan saat itulah saya melihatnya menurun.
Ya, dan kemudian semuanya kembali normal dan saya mandi dan kemudian kami pergi ke konferensi lagi. Dan kemudian ketika saya kembali bekerja sepanjang hari, saya sedang ditelepon dan saya sendirian. Dan di tengah hari saya benar-benar berpikir, saya hanya berhenti dan berpikir, saya berbicara aneh. Tetapi saya merasa secara fisik saya berbicara baik-baik saja, tetapi otak saya mengatakan saya tidak berbicara dengan benar. Seorang rekan kerja saya, dia berkata kepada saya, dia berkata kedengarannya seperti, ya itu seperti gejala stroke. Jadi dia memang mengatakan kepada saya bahwa itu seperti gejala stroke. Dan saya berkata kepadanya, tidak Mas, saya tidak pernah mengalami stroke, saya tidak punya masalah jantung. Bagaimanapun saya membuat janji pergi ke dokter saya sore itu dan dia hanya memeriksa saya, bertanya apa yang terjadi. Saya memberitahunya dan kemudian dia memberi saya beberapa tablet kardio dan aspirin. Jadi itu saja. Jadi saya minum tablet kardio dan hanya pulang dan tidak ada yang terjadi malam itu. Saya baik-baik saja. Tidak ada kejadian lain, kejadian mati rasa, tidak ada penurunan di wajah. Kemudian Rabu pagi, kembali bekerja, dan saat saya naik tangga, saya sudah main tiba-tiba sakit kepala parah yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan sebelum itu saya tidak pernah menderita sakit kepala. Dan saya berpikir, mungkin hanya lelah dari akhir pekan, bekerja, persiapan untuk akhir pekan konferensi. Saat saya membuka pintu ke kantor, saya baru saja membuka pintu dan kepala saya berputar dan saya benar-benar merasakannya. Amit hanya berpusar dan diam dan saya hanya berpikir, dan saya hanya berhasil meraih pintu dan saya mendapatkan sakit kepala parah yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan langsung saya berpikir, ada sesuatu yang tidak beres. Jadi saya pergi ke area resepsi dan hanya bersandar di meja. Saya berkata kepada resepsionis wanita, saya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Saya harus kembali ke dokter. Jadi membuat janji dengan dokter saya. Dan saya kembali ke dokter pada pukul 10, memberitahunya apa yang terjadi lagi, dan kemudian dia berkata kepada saya, saya menduga bahwa Anda mengalami stroke ringan. Dan pada saat itu saya berpikir, tidak, saya tidak punya masalah jantung, karena itulah yang saya pikir stroke itu. Saya berpikir, saya tidak mungkin stroke. Dan dia berkata, Ida, saya ingin Anda pergi ke rumah sakit sekarang, dan kami akan memberikan Anda CT scan. Dan itu saja. Dan kemudian saya pergi ke rumah sakit. Ya, jenis stroke yang saya alami adalah stroke iskemik. Dan saya mengerti itu adalah gumpalan darah yang menyumbat arteri. Saya sedang mengemudi. Ini adalah saat sesuatu yang lucu terjadi pada saya. Seperti saya agak pusing semacam itu melihat. Itu semacam melihat penglihatan ganda. Anda tahu, saya mencoba menggerakkan tangan saya. Saya bahkan tidak bisa menggerakkannya, Anda. Dan saya berkata, saya memanggil saudara perempuan saya yang ada di sana. Saudara perempuan saya berkata kepada saya, mungkin stroke karena saya tidak bisa menggerakkan apapun. Saya mencoba mengatakan sesuatu dan saya berdiri dan kemudian saya jatuh. Jadi kami pergi ke rumah sakit setempat dan saya harus diangkat ke dalam mobil dan saya tidak merasakan apa-apa. Maksud saya bisa merasakan orang menyentuh saya tetapi saya tidak bisa bergerak, tidak ada kontrol, Anda tahu? Tidak ada bicara, tidak ada apa-apa. Jadi kami pergi ke rumah sakit dan dokter-dokter itu melihat dan menjelaskan bahwa itu adalah stroke ringan, Anda tahu. Tetapi kemudian mereka melihat lebih dekat dan saya tidak bisa melakukan apapun dan itu sebenarnya lebih dari stroke ringan, Anda tahu. Itu benar saat yang sama saya kehilangan bicara saya dan saya tidak bisa menjelaskan apapun. Saya hanya mengangguk, menggelengkan kepala, Anda tahu ya atau tidak. Tetapi saya benar-benar seperti bayi kecil sayuran. Anda tahu dari apa yang saya alami sekitar 1 jam sebelumnya. Saya pernah sepenuhnya bugar. Ketika saya bangun, saya mengalami seperti efek samping dari sakit kepala yang tidak biasa pada saat itu. Jadi saya hanya pergi melakukan hal-hal biasa saya untuk bangun. Dan itu tidak sampai saya mencoba memakai beras saya bahwa saya menemukan lengan kiri saya tidak berfungsi. Saya pikir mulut saya menjadi miring dan
Oke. Dan saya menyadari, mungkin saya mengeluarkan air liur. Setelah Ron masuk dan menemukan saya tidak 100%, dia menelepon dokter. Dan dokter menyuruhnya untuk memanggil ambulans untuk membawa saya ke rumah sakit. Dan hanya saat itulah ketika saya pikir dokter mengatakan itu adalah stroke, jadi bahwa saya menyadarinya. Tetapi pada tahap itu saya semacam, semuanya tampak tidak nyata. Jadi itu tidak terjadi pada saya. Jadi tetapi saya tidak memahaminya. Ya, saya ingat, bicara saya mulai peloh. Banyak hal terjadi dalam tubuh saya. Saya tidak bisa mengendalikannya. Ini asing bagi saya. Jadi ketika saya, apakah itu baik atau tidak, itu asing bagi saya. Ini aneh. Saya tangan, stroke di satu sisi turun, saya tidak bisa menggerakkannya dan terbatas untuk menggerakkannya. Tidak bisa menggerakkan apapun. Dan itu membuat frustrasi untuk mengetahui bahwa saya tidak bisa menggerakkan apapun. Dan saya telah menjadi pekerja seumur hidup saya dan menjadi frustrasi dengan Ya, kaki dan lengan, dan itu membuat saya tergigit. Saya menyadari saya mengalami stroke ketika saya bangun dan tidak bisa memahami banyak hal, tidak bisa bicara, tidak bisa menggerakkan lengan saya. Saya punya salah satu hal, satu tangan, ya, itu masih bisa bergerak, tapi ada di sana. Dan tidak lama setelah itu saya menyadari saya benar-benar mengalami stroke.